Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selawat berserta salam kita haturkan kepada nabi kita, nabi besar, nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di juz Amma, tafsir juz Amma, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Bayyinah. Tafsir surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya berita atau bukti yang nyata. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Insyaallah kita akan mengetahui dari pembahasan kita di tafsir kali ini. Sebelumnya kita baca bersama surat Al-Bayyinah. Silakan baca setelah ana bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah
wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasyiya rabbah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita untuk istiqamah di jalan yang benar, menapaki jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas iman dan di atas Islam, dan selamatkan kita dari segala fitnah, baik fitnah dunia, fitnah kubur, dan nanti ujian di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Bayyinah maknanya adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Surat Al-Bayyinah ini adalah surat nomor 98. Surat nomor 98 terdiri dari 8 ayat. Terdiri dari 8 ayat. Ya, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, terdiri dari 8 ayat. Kemudian surat Al-Bayyinah ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah, apakah dia turun sebelum hijrah atau setelah hijrah. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Bayyinah ini adalah surat Madaniyah, yaitu dia turun setelah hijrah dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwasanya di dalam surat ini dijelaskan tentang dua orang atau dua golongan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut orang kafir dari ahli kitab dan orang kafir dari orang musyrik. Dan ahli kitab itu tidak ada di fase Mekah. Ahli kitab itu tidak ada di fase Mekah. Yang ada ahli kitab hanya di fase setelah hijrah, fase Madinah. Yang mana kita ketahui bahwasanya orang-orang ahli kitab itu ada dua, ada Yahudi, ada Nasrani. Maka Yahudi dan Nasrani ini disebut ahli kitab karena memang mereka memiliki kitab. Orang Yahudi memiliki kitab yaitu Taurat, sedangkan orang Nasrani memiliki kitab namanya Injil. Cuman apa perbedaan antara Taurat, Injil dan Al-Quran? Perbedaannya adalah pada penjagaan. Taurat dan Injil Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan Allah amanahkan penjagaan kitab tersebut kepada orang-orang para ulama yang ada pada mereka. Jadi yang menjaga kitab tersebut Allah amanatkan kepada para ulamanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur."
yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44, sesungguhnya kami yang menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendetanya, sebab mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi yang menjaga Taurat dan Injil itu siapa? Para ulama mereka. Allah Subhanahu wa taala meminta para pendeta, rahib-rahib mereka, para ahbar-ahbar mereka untuk menjaga Taurat. Namun apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta mereka? Ternyata pendeta-pendeta mereka itulah yang merubah Taurat dan Injil. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Kata Allah, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Itulah gambaran para rahib-rahib, para ruhban-ruhban, para pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka merubah kitab Allah, baik di dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Namun bedanya dengan Al-Quran, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Maka kita tidak dapati, jamaah sekalian, perbedaan antara Al-Quran yang dibaca dari zaman dahulu, dari zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang. Semuanya sama, tapi beda saat ada yang baca wadduha, ada baca wadduhe. Nah itu namanya dialek. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan Al-Quran dengan 7 dialek. Ya, ada yang bilang wadduha, ada orang wadduhe. Bukan karena mereka tidak bisa bilang wadduha, bukan karena mereka bikin-bikin wadduhe, karena memang mereka tidak bisa bilang wadduha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nabi yang mengajarkan langsung bahwasanya untuk kaum ini boleh membaca dengan wadduhe. Boleh. Ya. Kita misalnya membaca Anbiya, kita bisa membaca Anbiya dengan membacanya dengan iqlab. Tapi ada beberapa suku yang ada di dunia ini tidak bisa bilang Anbiya, hanya bisa membaca Anbiya. Maka Allah turunkan dengan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan dialeknya, namun ayatnya tetap sama. Ya, tidak ada perbedaan, dan itu disepakati. Inilah yang dikenal dengan qiraah mutawatirah. Qiraah yang tersebar, yang diakui oleh umat dimanapun, diakui. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu ada lomba-lomba musabaqah hifzil Quran atau lomba-lomba menghafal Al-Quran, itu dari jurinya membaca. Misalnya Fulan bin Fulan membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim. Ada riwayat Hafiz an Asim. Itulah riwayat yang paling terkenal yang kita baca di Indonesia. Nama riwayatnya riwayat Hafiz an Asim, riwayat Hafiz an Asim. Tapi ada juga riwayat, misalnya riwayat dari Imam Warosh, ada juga bacaannya. Salah satu contohnya tadi Anbiya, kita bacanya kan Anbiya, kalau mereka membacanya Anbiya. Kemudian ada juga riwayat yang lain yang ana tidak terlalu ingat, itu ada yang bacanya wadduhe. Mungkin kita pernah diberikan pendengaran untuk mendengar ayat itu oleh Ustadz Biru. Ya, Ustadz Biru pernah membaca itu. Misalnya waktu sholat di Al-Madinah, beliau bawa bacaan dengan membawa riwayat selain Hafiz an Asim, dan itu diakui. Ya, diakui Allah yang selalu menjaga Al-Quran. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 42. Kata Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Kata Allah,
yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu ataupun masa depan, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran tidak bisa diubah-ubah, mau diserang dari depan, belakang, kanan, kiri, tidak bisa, karena Allah yang menjaga Al-Quran. Kalau seandainya kita dapati ada kesalahan, pasti kita menganggap bahwasanya itu salah, langsung dilaporkan. Dan beberapa mushaf Al-Quran ada yang keliru misalnya, maka kita langsung kritik, langsung disampaikan dan langsung dirubah, ditarik langsung mushaf tersebut ya. Ini membuktikan bahwasanya Allah langsung yang menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, Taurat dan Injil, yang itu banyak sekali perbedaannya, perbedaannya ya. Terutama Alkitab itu, Taurat atau Injil diturunkan bukan dengan bahasa Arab ya. Dan setiap versi cetakan beda-beda. Tapi kalau Al-Quran tidak ada bedanya. Orang Mesir baca Al-Quran pakai bahasa Arab enggak? Bahasa Arab. Orang Albania pakai bahasa Arab juga. Orang Tanzania pakai ini juga. Orang apa lagi Pak? Yang lain. Maka orang-orang ahli kitab itu punya kitab, Yahudi dan Nasrani. Namun sayangnya mereka menyeleweng, menyimpang. Andai mereka mengikuti ajaran Injil dan Taurat yang benar, pasti mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah kisahkan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu mengetahui tentang akan diutusnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri ya, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-Baqarah 146. Kata Allah, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka itu mengenal Nabi terakhir yaitu Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Tahu persis. Makanya bagi yang pernah membaca kisah Salman, ada yang pernah baca kisah Salman Al-Farisi Pak? Belum ya? Itu ada kisah menarik sekali, namanya kisah Salman Al-Farisi. Salman ini adalah orang Majusi ya, tinggalnya di daerah Persia. Kemudian dia ini adalah penyembah api. Orang tuanya adalah salah satu pelayan api. Yang salah satu tugas Salman yang diminta oleh bapaknya adalah menjaga api jangan sampai padam. Orang Majusi menyembah api. Maka suatu hari Salman Al-Farisi ini diminta oleh bapaknya untuk keluar rumah. Dan selama ini Salman itu dipingit Pak, tidak boleh keluar rumah, dijaga betul-betul. Suatu hari bapaknya berhalangan untuk melakukan pekerjaan, dia minta tolong Salman. Tolong Salman pergi ke kebun, bagaimana hasil pembangunan yang ada di kebun. Maka Salman pun keluar, karena pertama kali keluar rumahnya tengok-tengok Pak, tengok kanan, tengok kiri. Ternyata dia dapati ada rumah ibadah, yaitu rumah ibadah orang Nasrani. Ketika melihat, dia terkagum-kagum dengan ibadahnya, berbeda dengan ibadahnya orang Majusi. Sampai matahari tenggelam dia tidak sampai ke kebun dan tidak pulang ke rumah. Nyangkut di mana? Di gereja ya namanya, tempat ibadah orang Nasrani tersebut. Maka bapaknya mencari, kemudian nyampe rumah, ditanya, Salman, kemana saja? Aku minta kamu ngecek kebun, bagaimana hasilnya? Aku tunggu-tunggu kau tidak pulang-pulang. Aku samperi ke kebun juga engkau tak ada, kemana? Maka dia mengatakan, wahai bapakku, aku melihat agama yang luar biasa. Tidak pernah aku melihat agama itu pada agama kita, praktek ibadah itu di agama kita. Terus kata bapaknya, wahai anakku, agama mereka tidak ada kebaikan sama sekali. Maka Salman mengatakan, tidak wahai bapakku, bahkan ibadah mereka jauh lebih baik daripada agama kita. Maka saking bapaknya marah, kakinya dikerangkeng Pak. Kakinya dikerangkeng. Namun sebelum Salman pergi, Salman berpesan kepada orang yang ada di gereja. Kata Salman, agama ini datang dari mana? Kalau di Persia tidak ada agama ini agama dari mana? Maka dikatakan, ini dari negeri Syam. Ini dari negeri Syam. Dapat dari mana? Karena ada pedagang dari Syam datang ke Persia, maka mereka membawa agama ini. Maka kata Salman, kalau seandainya orang Syam itu datang, kabari aku. Kalau orang Syam itu datang, kabari aku. Maka setelah itu kan Salman dikerangkeng. Ketika orang Syam itu datang untuk berdagang, dikabarilah Salman. Salman, orang Syam itu sudah datang. Kata Salman, taib, nanti kalau mereka sudah selesai dari urusan mereka dan mereka akan kembali ke Syam, kabari aku. Kata
Kata Salman, itu Salman di kerangkeng Pak, nggak bisa buka Pak. Maka tiba-tiba sudah selesai perniagaan mereka, mereka mau pulang. Maka dikabari lagi Salman, itu orang-orang yang dari Syam udah selesai dari perdagangan di sini, mau pulang lagi ke negeri Syam. Maka tiba-tiba Salman bisa membuka kerangkeng dan pergi bersama orang Syam itu Pak. Bayangkan Pak, berarti Salman selama ini bisa tidak buka kerangkengnya? Bisa, tapi karena dia bakti dengan bapaknya Pak, tidak dibuka sama dia. Tapi karena ini urusan agama, urusan akidah, urusan keyakinan, dia tidak bisa nurut sama bapaknya. Dia tidak bisa menahan hatinya bahwasanya agama Nasrani jauh lebih baik daripada agama Majusi. Dan inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Perbedaan antara agama ahli kitab dengan agama orang musyrik beda. Namanya ibadah orang ahli kitab ada kitab, tapi dirubah. Dan kita tidak bisa mengatakan orang ahli kitab itu benar. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran yang menghapus semua hukum mereka. Datanglah Al-Quran. Tapi kalau dibandingkan orang musyrik, orang ahli kitab jauh lebih bagus. Makanya dalam Al-Quran diturunkan surat menyinggung tentang orang Romawi. Nama suratnya surat apa Pak? Ar-Rum, orang Romawi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan antara peperangan antara Romawi dan Persia. Ketika Romawi menang, Persia kan penyembah api, musyrik dia. Sedangkan Romawi adalah orang Nasrani. Allah mengabarkan bahwasanya kaum muslimin bahagia dengan menangnya orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka ada Tuhan. Tuhannya mereka siapa? Allah. Cuman bedanya mereka syirik, gitu aja. Kalau orang musyrik sama sekali tidak punya Tuhan, dia tidak menyembah Allah. Orang Majusi misalnya menyembah api, tidak menyembah Allah. Maka singkat cerita, Salman pergi ketemulah di negeri Syam. Nyampe di negeri Syam, yang ditanya oleh Salman pertama kali, siapa orang yang paling pintar agama ini? Nah, ini apa pinternya Salman Pak. Jadi yang dicari bukan mana orang paling banyak, enggak, tapi tanya siapa orang paling berilmu dengan agama ini di sini. Maka ditunjuklah oleh masyarakat itu tuh pendeta fulan dan pendeta fulan. Datang dia ke pendeta itu minta izin, wahai pendeta, aku datang dari Persia, aku ingin belajar ilmu agama di sini, agamamu yaitu agama Nasrani. Kata pendeta itu, boleh, silakan tinggal. Semua orang memuliakan pendeta itu, dianggap dia adalah orang paling baik, paling alim, paling hebat ibadahnya. Dan pendeta ini adalah pendeta yang selama ini meminta kepada jamaahnya untuk berderma, untuk bersedekah, untuk infak, zakat, sodako, lazis, ya, lembaga ambil zakat. Dia minta. Dia katakan, ayo berinfak, kita beri fakir miskin, ayo berinfak, kita beri anak yatim, begitu. Tapi tiba-tiba Salman yang tinggal bersama pendeta mengetahui rahasia pendeta. Harta-harta yang dikumpulkan oleh pendeta tidak disalurkan kepada yang berhak menerima. Ternyata dikumpul di berangkasnya Pak. Sampai pada akhir hayatnya dia mati. Maka manusia pun berkabung, sedih, memuliakan, menyebut-nyebut kebaikannya. Maka Salman tidak bisa menahan diri. Akhirnya Salman mengatakan, janganlah kalian puji dia. Dia adalah orang yang paling hina. Maka orang terkejut, engkau anak muda, anak baru, orang asing mengatakan pendeta kami orang paling hina. Bagaimana? Kata Salman, mari aku tunjukkan kepada rahasia yang tidak kalian ketahui. Maka diajaklah oleh Salman ke tempat penyimpanan berangkas. Salman mengatakan, inilah harta yang selama ini kalian berikan kepada pendeta, tidak pernah dia salurkan, dia tumpuk untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya masyarakat itu marah Pak. Saking marahnya masyarakat itu, jasad yang tadi sudah mati disalib, habis disalib dilempari batu. Saking marahnya mereka. Maka waktu pun berlalu dan Salman tetap ada di gereja itu. Maka bergantilah, pendeta itu diganti dengan pendeta yang satunya. Dan ternyata pendeta yang satunya adalah pendeta yang baik, yang bagus. Maka Salman pun berguru dengan pendeta itu. Dan kata Salman, aku tidak pernah mendapati orang yang paling bagus ibadah batinnya jauh lebih bagus daripada ibadah zahirnya. Ibadah dia bersendiri jauh lebih dahsyat daripada ibadah ketika di hadapan manusia, kata Salman. Dan aku tuh mencintai dia. Tidak pernah aku melebihi cintaku kepada manusia kecuali kepada guruku ini. Maka dia mengikuti jejaknya, dia sangat bahagia. Aku tidak mendapati hari-hari lebih bahagia daripada aku hidup bersama guruku. Namun akhirnya gurunya sakit. Ketika gurunya sakit, mendekati kematian, Salman berkata, wahai guruku, engkau sebentar lagi akan mati. Kepada siapa aku belajar? Ini agama yang lurus nih, agama Nasrani yang lurus. Kata gurunya, pergilah ke tempat ini. Tidak ada orang yang sepertiku kecuali di tempat ini. Dan ternyata tempat itu bukan di Syam lagi. Pergi
tempatnya, pergi lagi. Maka akhirnya gurunya meninggal, akhirnya Salman pergi. Zaman dulu belum ada Google Map, Pak. Ya, belum ada juga Traveloka, apa lagi, tiket.com nggak punya. Ya pokoknya dia berangkat aja, berangkat. Akhirnya ketemu di tempat itu, Pak. Cuman dengan modal namanya fulan, tempatnya di sini. Nggak punya foto, Pak. Kalau zaman sekarang kan enak, fotonya mana, alamatnya mana, share lokasi, minimal minta nomor telepon, kita telepon. Zaman dulu ndak ada. Salman nekat, Pak. Nekat dalam menuntut ilmu itu penting. Karena kalau kita ndak nekat menuntut ilmu, ndak jadi menuntut ilmu. Ya, wah sepertinya mendung. Sebenarnya mendung. Kajian nggak ya? Kajian. Nekat aja, Pak. Jalan. Ya, karena kalau kita ragu ndak jadi berangkat. Berangkat aja. Ternyata mendung-mendung ndak hujan kan? Mendung-mendung tidak, berangkat aja. Maka Salman pun berangkat. Ketemulah dengan orang tersebut. Ibadah, ternyata dia tidak dapati ibadahnya kecuali sama dengan gurunya. Berjalan waktu, ternyata gurunya pun akan meninggal. Minta wasiat lagi. Kata gurunya, tidak ada orang sepertiku kecuali di tempat ini. Pergi lagi, Pak. Pergi lagi. Sampai 5 kali pergi, Pak. 5 kali pergi. Sampai terakhir. Dan ini waktunya yang lama kan. Sampai yang terakhir. Gurunya mau meninggal. Kata gurunya, wahai muridku, aku tidak mengetahui lagi di muka bumi ini ada orang yang seperti aku. Ini menatakan bahwasanya pendeta-pendeta yang lurus dari pendeta-pendeta Nasrani itu sudah punah, Pak. Ya, yang lurus, yang tidak sama sekali merubah agama mereka, yang lurus itu langka sekali, bahkan punah. Bahkan kata guru Salman, aku tidak dapati orang yang sepertiku lagi di muka bumi ini. Lantas Salman pun bersedih. Maka kata gurunya, tenang, namun telah tiba waktunya, akan ada nabi terakhir yang akan melanjutkan estafet dakwah ini. Kata gurunya, tenang, memang tidak ada lagi orang seperti aku, namun akan ada nabi terakhir. Berarti pendeta ini tahu nggak tentang kedatangan Nabi Muhammad? Tahu, Pak. Dan tidak mungkin tidak tahu, karena Allah yang mengatakan, yang membaca kitab itu mereka tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang anak mereka sendiri. Maka kata gurunya, dan dituliskan dalam kitab, Nabi itu akan keluar di tempat yang banyak pohon korma. Itu aja jawabannya. Nabi itu akan keluar di tempat yang banyak pohon korma. Ya, ini mau dilanjutkan kisah Salman sedikit lagi ya. Kita lanjutkan. Maka Salman ketika berguru dengan gurunya yang terakhir itu punya usaha, Pak. Dia punya usaha berupa ternak, seperti kambing-kambing seperti itu. Maka dia berazam, bertekad. Dia tidak tahu nama tempatnya apa. Yang dia tahu, oh ya, dia dikasih tahu tanah Arab yang ada banyak pohon korma. Itu aja inisialnya. Tanah Arab dan banyak pohon korma. Itu aja, cuma 2. Maka ketika datang orang Arab datang ke tempat itu, dia sangat bahagia. Wah, ini kamu orang Arab ya? Iya. Tahu tempat yang ada korma? Tahu, kata orang Arab itu. Maka kata Salman, bolehkah aku ikut? Orang itu diam. Kata Salman, aku punya beberapa ternak. Ambil semua ternakku ini dengan syarat engkau ajak aku ke negeri Arab yang ada batang. Semuanya, Pak, dikasih oleh Salman, Pak. Melihat itu, wah, ini orang lugu banget, polos banget. Diajaklah. Di tengah jalan ternyata kabilah ini berkhianat, bertemu dengan kabilah yang lain. Ternyata Salman dianggap budak, dijual, Pak. Kan berjalan nih kabilah kan, ketemu kabilah yang lain, dioper. Kata kabilah ini, Salman, engkau ikut kabilah yang ini ya. Padahal akadnya bukan akad titip, akad jual beli. Maka Salman pun dirubah menjadi budak. Tapi apakah Salman putus asa? Enggak, Pak. Salman lanjut ikut jadi budak sampai di tempat yang ada batang korma. Subhanallah, Salman sangat bahagia. Sampai di tempat yang ada batang korma, akhirnya Salman dijual dengan orang Yahudi yang ada di tempat itu. Maka Salman pun bahagia. Wah, subhanallah, inilah tempatku, katanya gitu, yang ada batang kormanya. Wah, seneng dia gitu. Maka berlalulah hari-hari dia menjadi budak. Budak. Suatu hari saudara orang Yahudi ini yang tinggal di kota Madinah datang menemui dia. Melihat ada budak yang rajin namanya Salman, tertarik. Maka akhirnya Yahudi ini memberikan hadiah kepada saudaranya yang ada di kota Madinah. Akhirnya dibawa Salman ke kota Madinah. Tambah senang Salman, Pak. Kenapa? Batang korbannya makin banyak. Maka Madinah itu kan banyak pohon kormanya. Makanya kalau Bapak umroh,
Berkunjung ke kota Madinah pasti diajak kemana? Kebun korma, pasti diajak ke kebun korma. Ya walaupun dapat kormanya beli ya, tapi yang penting ke kebun kormanya. Maka Salman pun bahagia sekali. Dan ternyata saat itu Nabi telah diutus, tapi diutusnya di kota Mekah, belum ke kota Madinah. Maka Salman tidak pernah mendengar berita tentang Nabi. Kenapa? Karena dia budak. Sampai datang suatu hari ada saudaranya orang Yahudi ini lari dengan kencang dan mengatakan, celakalah itu suku Aus dan Khazraj, suku orang yang ada di kota Madinah, Aus dan Khazraj ya. Celaka mereka. Mereka mengaku bahwasanya telah datang seorang nabi membawa petunjuk. Salman waktu itu ada di atas pohon kurma, Pak, lagi ngawinin kurma. Karena kurma itu tidak bisa kawin sendiri, harus dibantu. Ya, Zat, gimana Zat, cara kurma kawin Zat? Ya, seperti ayam diduduki, enggak, diambil benang sarinya, ditabur ke kepala putik. Jadi ada pohon kurma jantan, ada pohon kurma betina. Sebenarnya kalau disandingkan itu kawin, Pak. Cuman hasilnya tidak produktif, maka harus dikawinkan, diambil, kemudian ditabur di atas kepalanya. Mendengar kalimat Nabi itu badan Salman bergetar, seakan-akan dia sedang masuk angin, Pak. Bergetar dia, keringat dingin. Maka tanpa bisa menahan, akhirnya dia turun dengan tergesa-gesa, hampir saja dia menimpa kepala majikannya. Maka Salman lupa bahwasanya dia budak. Tiba-tiba dia memegang badan majikannya. Nabi, apa yang kau sebut tadi? Apa yang kau sebut lagi? Maka majikannya melihat budaknya seperti ini, ditempeleng, Pak. Ditempeleng, plok. Ketika ditempeleng sadar, oh iya, aku ini budak, katanya. Iya, mohon maaf majikan, aku ingin tahu apa yang kau sampaikan tadi. Apa pedulimu wahai budak? Naik lagi kau ke sana lagi. Maka Salman pun naik lagi, namun dengan penuh harap. Penuh harap. Nah, budak ini dapat jatah makan, Pak. Majikan harus memberikan jatah makan untuk Salman. Ya, maka Salman menyisihkan makanan yang dia makan dan dia sisihkan untuk nanti dia berikan kepada Nabi tersebut. Dia dapat dari pelajaran dengan gurunya, katanya ciri-ciri Nabi tersebut adalah Nabi tersebut memiliki 3 tanda. 3 tanda. Yang pertama, Nabi itu tidak makan sedekah. Itu tanda pertama. Yang kedua, Nabi itu makan hadiah. Yang ketiga, Nabi itu memiliki tanda di antara 2 pundaknya. Tanda kenabian, khotam, tanda kenabian di antara 2 pundaknya. Maka dia sisihkan makanannya, Pak. Kemudian dia cari orang-orang yang baru datang dari kota Mekah itu, dia cari, dia lihat, dia tanya, mana namanya Muhammad? Itu ditunjukkan. Maka dia ambilkan ya kurma-kurma yang menjadi jatah makanannya, dia temui Nabi. Dia katakan, wahai Muhammad, katanya, aku melihat engkau adalah orang baik, aku ingin memberimu sedekah. Maka dikasihlah sedekah berupa kurma. Maka dia perhatikan Nabi SAW. Pegang dia kurma itu, ternyata Nabi mengambil kurma, tidak dia makan. Dia panggil sahabat yang lain sampai kurma itu habis, 1 butir pun tidak dimakan oleh Nabi. Apa kata Salman? Hadhihi hiyal wahidah. Ini tanda pertama. Maka Salman pun sangat senang, sangat bahagia. Sangat senang. Ini tanda pertama, katanya. Maka dia semangat lagi, dia kumpulkan makanannya lagi, Pak. Maka pekan depan dia datang lagi. Dia serahkan, ya Muhammad, aku melihatmu waktu itu aku berikan sedekah, engkau tak makan. Sekarang aku berikanmu sebagai hadiah. Maka Nabi memanggil sahabatnya dan Nabi makan bersama sahabatnya. Apa kata Salman? Hadhihi tsaniyah. Ini tanda kedua, makin senang lagi. Maka dia bisa hanya menunggu tanda yang ketiga. Tapi Salman bingung, gimana caranya mengetahui tanda kenabian di antara dua punggung? Gimana caranya? Kalau mau ngomong langsung dia tidak kuat, tapi bagaimana mungkin ada orang tiba-tiba buka punggungnya? Gimana caranya? Kan bingung Salman. Maka tiba-tiba Salman mendapatkan kabar bahwasanya ada orang-orang di Madinah itu yang meninggal dan Muhammad ikut dalam penguburannya. Maka Salman berpikir, wah inilah kesempatan aku. Siapa tahu Muhammad turun ke liang lahatnya, mungkin tersingkap pundaknya, mungkin dia tahu. Mungkin dia tersingkap dan dengan itu aku tahu ada tandanya. Maka Salman pun datang di acara penguburan itu, Pak. Namun ternyata Nabi SAW tidak turun ke liang lahat. Nabi SAW hanya duduk bersama para sahabatnya menunggu yang lain selesai memakamkan. Maka Salman pun muter-muter dan Nabi tahu ini orang ngapain muter-muter.
Ya, maka Nabi pun tahu Salman ingin melihat tanda kenabian, maka Nabi buka pakaiannya sampai tersingkap tanda kenabiannya. Maka Salman pun menangis dan tanpa kuasa memeluk Nabi SAW. Lantas Salman mengisahkan kisahnya, bagaimana dia dari Persia, dari sini, dan ternyata ucapan gurunya itu benar enggak Pak? Berarti ahli kitab tahu enggak tentang Nabi Muhammad? Tahu. Ya, maka Nabi menggambarkan, wahai Salman, berusahalah ya Salman, ya Salman katib, kata Nabi SAW, wahai Salman, berusahalah merdekakan dirimu. Maka dia minta merdeka kepada majikannya. Kata majikannya, kalau kamu mau merdeka dariku, tolong tanam 1000 batang kurma sampai semua 1000 itu tumbuh. Luar biasa, bukan hanya menanam, tapi harus pastikan batang kurma itu tumbuh. Maka Salman kebingungan. Akhirnya Nabi SAW mengadu kepada para sahabatnya yang lain, siapa yang mau membantu Salman? Maka ada orang memberi 1 bibit, 2 bibit, 3 bibit, sampai terkumpullah 1000 bibit, dan tidak ada satupun bibit kecuali didoakan oleh Nabi tumbuh, dan 1000-nya tumbuh, 1000-1000-nya tumbuh. Akhirnya Salman merdeka dan menjadi sahabat Nabi SAW. Ini kisah yang luar biasa Pak. Maka ini kisahnya ana singkat, kalau mau lagi ya bisa 2 episode ini ya, karena kisah Salman ini ada kisah yang luar biasa. Ana pribadi pertama kali dengar kisah ini Pak, tidak berhenti ana menangis. Ya, ternyata perjuangan kita dalam menuntut ilmu belum seberapa. Salman itu anak raja. Salman itu hidup mewah di istana bapaknya, tapi dia tinggalkan demi ilmu, dia tinggalkan demi agama. Kalau kita hanya ya pergi sebentar ya, dari sini misalnya ke Jakarta, dari sini ke Jember, itu dekat Pak. Apalagi sekarang sudah punya handphone, rindu orang tua video call. Di zaman dulu bisa telepon, mudah sekali. Salman dia tinggalkan, dia lupa dengan bapaknya Pak. Dia tinggalkan kebahagiaannya di negerinya di Persia. Demi apa? Demi agama Pak. Maka barang siapa yang ingin menambah motivasi dalam belajar ilmu agama, hendaklah dia cari dan baca dan dengarkan kisah Salman Al-Farisi. Dan ini langsung dia kisahkan dari mulutnya sendiri. Salman mengisahkan tentang perjuangan dia dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dan jamaah sekalian, kita masih di apakah surat Al-Bayyinah ini Makkiyah atau Madaniyah. Tadi jelaskan bahwasanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Bayyinah ini Madaniyah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Bayyinah ini terdapat penjelasan tentang orang-orang kafir, dan orang kafir itu terbagi 2. Yang pertama orang kafir ahli kitab, yang kedua orang kafir dari kalangan musyrikin, dan ini tidak terjadi kecuali di kota Madinah. Tadi sudah dijelaskan kisah bahwasanya orang-orang ahli kitab itu memiliki kitab dan mereka mengenal Nabi SAW. Bahkan dalam kisah Salman jelas sekali tempatnya, tandanya, mereka sangat tahu semua. Bahkan di kitab mereka disebut ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Nabi setelahku, kata Nabi Isa namanya Ahmad. Memang Nabi Muhammad punya banyak nama, salah satunya Ahmad, Muhammad, itu nama Nabi SAW. Nah, kemudian karena orang-orang ahli kitab betul-betul mengetahui bahwasanya Nabi ada di kota Madinah, maka mereka berbondong-bondong pindah ke kota Madinah. Jadi sebelumnya orang-orang Yahudi itu tinggalnya di mana Pak? Palestina, masih ingat? Yang kemarin datang kajian di Al-Madinah, kita cerita tentang ada nabi yang dapat menahan matahari tenggelam. Namanya siapa? Yusha bin Nun. Namanya Yusha bin Nun. Itu pada perjalanan saat beliau ingin membebaskan kota Palestina agar orang-orang Bani Israel bisa tinggal di kota Palestina, di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, ya. Maka setelah itu menang, maka orang-orang Bani Israel tinggal di kota Palestina tersebut, ya. Maka kok tiba-tiba dia ada di kota Madinah? Kenapa? Karena mereka mengenal ada nabi terakhir namanya Ahmad, dan dia akan muncul di mana? Di kota Madinah. Ya, cuman mereka dengan keyakinan bahwasanya nabi itu semuanya dari garis keturunan
Ishak. Mereka tidak nyangka, tidak ngira bahwasanya nabi terakhir itu adalah dari keturunan Ismail. Karena di pemahamannya orang Yahudi, pemahamannya Bani Israel, wabil khusus orang Yahudi, menyatakan bahwasanya Ismail itu anak yang hina. Kenapa? Karena Ismail itu adalah anak dari seorang budak, nama budaknya Sarah, dan Sarah itu adalah budak dari Sarah itu punya budak namanya Hajar. Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim, punya anak namanya Ismail. Maka Ismail ini anak budak, rendah di mata mereka. Padahal tidak. Padahal Hajar itu dimerdekakan dan diberikan hadiah oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian dinikahi, kemudian punya anak namanya Ismail. Jadi tidak hina, Pak. Jadi tidak hina. Nah, dan memang Nabi Ibrahim ini memiliki dua anak. Pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Ismail dari istri beliau bernama Hajar, sedangkan Ishak dari istri beliau bernama Sarah, ya. Itu kisahnya. Nah, dari Ishak ini punya anak lagi, nama anaknya namanya Yakub, dan Yakub inilah yang dikenal dengan Israel. Yang dikenal dengan Israel. Jadi Israel itu Yakub. Ya, Israel itu Yakub. Makanya orang Yahudi senang sekali memberi nama negaranya dengan Israel, karena Israel itu Yakub. Dalam agama mereka Israel itu Yakub alaihi salam. Makanya kita kenal Bani Israel. Apa maksud Bani Israel? Bani itu anak, Israel itu Israel. Jadi anaknya Israel, anaknya Yakub. Dan Yakub punya berapa anak? 12 anak. Salah satunya namanya Yusuf alaihi salam, ya, punya 12. Nah, salah satunya adalah Yusuf alaihi salam. Nah, tidak ada satupun nabi kecuali dari keturunan Ishak. Dari Ishak sampai kepada Isa bin Maryam itu keturunannya Ishak semua. Tidak ada satupun dari keturunan Ismail. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat yakin nabi terakhir ini nabi spesial, nabi penutup. Maka mereka berbangga-bangga dengan menyebut itu. Bahkan ketika mereka pindah ke kota Madinah kan bentrok tuh. Orang Yahudi kan bentrok dengan suku yang ada di Madinah. Ada suku Aus, ada suku Khazraj, ya. Mereka ada suku Khuza'ah. Mereka tuh bentrok. Nah, setiap kali bentrok orang Yahudi ini bilang, ya tunggu aja, nanti kalau kami udah datang nabi terakhir kami, selesai engkau. Allah abadikan, Pak. Ucapan itu Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Ini bukti Allah abadikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Allah, sedangkan sebelumnya mereka, yaitu orang-orang Yahudi, meminta kemenangan atas orang kafir, yaitu orang-orang musyrik yang ada di kota Madinah, ya dulu namanya Yasrib. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Dahulu orang-orang Yahudi itu yastaftihun, minta kemenangan kepada Allah bersama nabi yang akan diutus terakhir, namanya Ahmad. Namun ketika Ahmadnya betul-betul diutus, namun ternyata yang diutus dari keturunan Bani Ismail, maka mereka pun marah, tidak mau mengimani. Nah, yang disebut dengan al-bayyinah, kabar tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Bapak-bapak sekalian, yang bangga dengan Nabi Muhammad ini bukan hanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan nggak nyebut nama, tapi mereka akan ada nabi terakhir, itulah yang kita akan membuat kita mulia, akan kita menang, gitu kan. Sedangkan orang-orang musyrik itu berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Bukankah ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, mereka sangat bangga dengan Nabi? Al-Amin, 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 orang yang dipercaya, orang dipercaya. Nitip barang sama Nabi, kalau ada apa-apa minta pertanyaan sama Nabi, minta keputusan sampai Nabi. Sampai saat batu Hajar Aswad itu mau diletakkan, siapa yang memutuskan perkara? Nabi Muhammad SAW. Rodina, kami ridho, kata mereka. Bahkan lebih jelas lagi sebagaimana yang kita pernah baca di surat Al-Lahab. Nabi SAW pernah naik ke atas sebuah gunung, ya, di tempat yang tinggi di dataran kota Mekah. Kemudian Nabi mengatakan, ya, apa kata Nabi? Ya Sobahah, ya Sobahah, ya Sobahah.
Ya Saubah itu panggilan bahwasanya ancaman-ancaman sebentar lagi ada pasukan yang akan menyerbu gitu. Ya. Kemudian fajtama'at ilaihi Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun berkumpul karena Muhammad memanggil, dan panggilannya bukan panggilan biasa, panggilan atas sesuatu yang sangat berbahaya. Maka mereka berkumpul. Faqala, maka Nabi mengatakan, ara'aitum in haddastukum, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku mengabarkan kepada kalian annal aduwa musabbihukum au mumassiyukum, bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan sebentar lagi di waktu pagi pasukan akan menyerbu kalian, atau nanti di waktu sore pasukan akan menyebur kalian. Akuntum tusaddiquni, apakah kalian semua akan percaya dengan aku? Nabi berkatakan, kalau seandainya aku mengatakan di balik gunung ini, aku kan lagi naik gunung nih, di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerbu kita, baik di waktu pagi atau nanti besok sore, apakah kalian akan percaya denganku? Apa kata mereka? Qalu na'am, tentu Muhammad, kami tidak pernah mengetahui bahwasanya engkau itu dusta, bahkan kami memberikanmu gelar Al-Amin. Maka Nabi setelah mendengar bahwasanya mereka percaya, maka Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum, maka ketahuilah aku akan memberikan peringatan yang lebih dahsyat daripada pasukan yang akan menyerbu. Ini kan tentang pasukan, ini ada peringatan yang jauh lebih besar daripada pasukan menyerbu. Baina yadai azabin syadid, aku akan memberikan peringatan kepada kalian, jangan sampai kalian terkena azab yang begitu pedih. Kemudian Nabi mengatakan, yaitu masuklah kalian kepada Islam, ucapkan la ilaha illallah. Maka mendengar itu pamannya sendiri marah, maka berkatalah Abu Lahab dan mengatakan, lihadza jama'tana, apakah untuk mendengarkan kalimatmu ini engkau kumpulkan kami? Maka Abu Lahab pun mengatakan, tabban yadak atau tabban laka, celakalah engkau Muhammad. Maka gara-gara dia bilang tabban laka, Allah turunkan surat tentang dia, tabbat yada abi lahabi wa tab, bahkan tanganmu yang celaka wahai Abu Lahab, dan sungguh engkau benar-benar celaka. Bukan Nabi namun Abu Lahab. Ini menandakan bahwasanya orang musyrik itu bangga dengan Nabi, Pak. Maka yang berbangga dengan Nabi bukan hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi orang-orang musyrik juga berbangga. Maka Allah turunkan surat Al-Bayyinah menerangkan kebanggaan mereka itu ternyata palsu. Ternyata palsu. Insyaallah penjelasannya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nah, karena nanggung Pak, kalau kita jelaskan tidak selesai ini. Jadi kita bikin penasaran aja. Silakan kalau ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Jadi ana tuh lihat YouTube-nya Anwar Azza, ya, jadi sana bandingkan. Kayaknya kajian ana yang paling panjang itu. Kajiannya Ustaz Roni tidak sampai sejam, kajian Ustaz Hidayat 1 jaman. Kalau ana 1 jam 15, wah ini ana paling panjang ini. Ya udahlah, berarti sudah cukup sampai di sini aja. Tuh ya, iya. Mohon maaf atas itulah, karena ya kalau sudah bahas ini seru Pak, pengen dilanjutkan terus ya, cuman kadang-kadang tidak bisa juga. Kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk dapat belajar, dan jangan lupa yang hadir hari ini hadir nanti pekan depan, karena kita belum mengambil tafsirnya, baru kisahnya saja kita ambil ya. Yang tidak datang kabarkan untuk datang, karena ini penting sekali Pak ya. Ayat dalam surat Al-Bayyinah ini sangat penting, membahas tentang pondasi pokok akidah kita. Kalau sedikit saja kita tidak paham, bisa-bisa kita seperti orang liberal. Maka penting untuk kita memahami ayat ini atau surat ini. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan terima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.